Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya santri solihah? Ustazah doakan semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala dan juga dalam keadaan sehat wa'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah memasuki semester 2 dan alhamdulillah kita bisa kembali belajar bersama. Mari kita awali pembelajaran kita dengan niat yang ikhlas. Sudah siap kan anak-anak untuk mulai pembelajaran? Insya Allah pastinya anak-anak sudah siap ya. Bismillah, mari kita mulai pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, ingat ya anak-anak untuk selalu mulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya dalam memahami materinya. Selain itu, jangan lupa juga siapkan buku dan juga alat tulis kalian. Dan yang terakhir, tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anak yang solihah, sekarang waktunya kita untuk kembali belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi kita hari ini yaitu tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Insya Allah, Ustazah akan menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Sudah siap anak-anak untuk mendengarkan cerita dari Ustazah? Insya Allah siap ya. Lalu bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam? Ingin tahu anak-anak? Simak baik-baik ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta? Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan bumi dan juga gunung-gunung. Allah pula yang menciptakan lautan dan juga isinya. Serta Allah yang menciptakan langit, matahari, bulan, dan bintang. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kesemuanya itu, Allah berkehendak untuk menciptakan manusia. Lalu, tahukah kalian siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu anak-anak solihah? Benar sekali, barakallahu fiik. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihi salam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, anak-anak solihah, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menciptakan manusia di muka bumi ini. Allah berkehendak untuk menciptakan manusia untuk menghuni dan juga mengisi bumi. Selain itu juga untuk mengelola segala yang ada di dunia ini atas kuasa dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika itu anak-anak solihah, ketika Allah berkehendak untuk menciptakan manusia, para malaikat merasakan kekhawatiran. Nah, kekhawatiran para malaikat ini, mereka takut jika Allah berkehendak menciptakan manusia ini disebabkan karena kelalaian mereka dalam beribadah atau kelalaian mereka ketika menjalankan tugas dan pelanggaran yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. Para malaikat merasa khawatir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kekhawatiran para malaikat melalui firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Akhirnya para malaikat pun menjadi tenang.
Dan kemudian diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat, kering, dan juga lumpur hitam yang dibentuk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuknya menjadi manusia. Nah, setelah dibentuk menjadi manusia, Allah juga menyempurnakan bentuknya dengan ditiupkan roh ke dalamnya. Nah, anak-anak yang solihah, inilah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan kepada para malaikat dan juga iblis untuk bersujud di hadapan Adam alaihi salam. Sebagai bentuk penghormatan bagi manusia yang akan diberi amanat untuk mengurusi bumi. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah perintah Allah, maka para malaikat taat kepada Allah dengan mematuhi perintah tersebut. Sedangkan para iblis mengetahui perintah Allah SWT tersebut, iblis membangkang dan juga enggan untuk mematuhi perintah Allah dengan bersujud di hadapan Nabi Adam. Tahukah kalian kenapa iblis membangkang? Ada yang tahu anak-anak solihah? Nah, kalau belum tahu, kita lanjutkan kisahnya pada pertemuan berikutnya ya. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum santri solihah. Ustazah akhiri, jangan lupa untuk selalu semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.